Ya, Bapak Ibu, jadi tema kita kali ini adalah menjadikan belajar sebagai kebutuhan siswa. Poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah mengenai pengertian belajar. Kemudian yang kedua adalah antara kewajiban dan kebutuhan, dan yang ketiga adalah tips agar belajar menjadi kebutuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menayangkan slide tentang pengertian belajar, saya mohon partisipasi dari Bapak Ibu. Saya ingin menyamakan persepsi tentang pengertian belajar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan HP atau laptop. Kemudian Bapak Ibu silakan masuk ke internet atau Chrome, lalu isi ketik https, alamatnya ya www.menti.com. Ya, silakan ya Bapak Ibu dicoba. Ini untuk persepsi dulu ya. https ya https ya semuanya www-nya 3 kali, kemudian .menti.com. Kemudian masukkan ya, kodenya 295156. 295156. Sudah, Bu? Sudah ya. Tunggu sebentar. Ya, ada di sana pertanyaannya, Bapak Ibu sudah muncul? Ada, Bu. Ada ya, silakan. Bapak Ibu isi 3 kata kunci yang Bapak Ibu ketahui, tapi tidak 3 kata ya, bukan 3 kalimat. 3 kata mengenai apa itu belajar. Silakan diisi. Apa itu belajar? 3 kata saja. Ini ada 3 kotak ya Bu Siti. Jadi 1 kotak 1 kata begitu? Iya, 1 kotak 1 saja. Tapi setiap kotak diisi? Iya, setiap kotak diisi. Oke. Klik submit ya, Bu? Iya, kalau sudah klik submit. Thank you. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, sudah 1 orang nih yang sudah mengisi. Bangga Bapak Ibu yang lain bisa mencobanya. Alhamdulillah, sudah 2. Tuliskan 3 kata kunci pengertian belajar. Kita ingin tahu menyamakan persepsi ya, kodenya diulang lagi ya, 295156 dengan alamat www.menti.com. Oh iya, ada yang ketinggalan kodenya. Ya, kodenya 295156 ya, jangan lupa untuk menuliskan kodenya. 295156. Ya, sudah ada 2 ya, sudah ada 2 peserta yang sudah bergabung menuliskan 3 kata kunci dalam pengertian belajar. Ini sudah muncul diantaranya menjadi tahu dari tidak tahu, kemudian sukses, proses, tekun, dan ilmu.
kali. Tadi Ya. Baik. Tadi alhamdulillah sudah ada 2 peserta yang sudah mengisi mengenai pengertian belajar ya. Jadi bahwa di sini belajar adalah proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Jadi dalam belajar itu ada suatu usaha ya, ada suatu usaha sehingga dengan usaha itu dia memperoleh pengalaman, perubahan pengalaman secara keseluruhan dan pengalaman itu tentunya sangat berguna bagi seseorang yang sedang belajar seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu silakan gunakan lagi yang tadi, kemudian ketik ya kodenya, tapi kodenya diganti ya dengan kode 408329. Iya, 408329. Ya. Ya, maaf ya Bapak Ibu, ini adalah untuk apersepsi ya, apersepsi metode untuk menggali konsepsi awal ya. Ketika di kelas saya menggunakan aplikasi menti.com untuk menggali apersepsi dulu sebelum saya masuk ke materi. Alhamdulillah sudah ada 5 ya, ini yang tentang pengertian belajar. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Maaf merepotkan ya ini. Tinggal satu lagi yang berikutnya, yaitu tentang belajar itu mengapa sebagai suatu kebutuhan. Kira-kira seperti itu kalimat pertanyaannya. Sudah muncul belum kalimat pertanyaannya? Sudah Bu, sudah ada. Sudah ya. Ya silakan diisi ya, sama seperti langkah-langkahnya seperti yang tadi. Ya, 3 alasan mengapa belajar itu sebagai kebutuhan, seperti itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ini adalah permainan atau game untuk menggali konsepsi awal siswa. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru, mohon maaf ya sudah menyibukkan ya Bapak Ibu untuk mengikuti ini gitu. Tuliskan 3 kata kunci yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah kebutuhan gitu. 3 kata saja ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan 3 kata kunci yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Dengan kode 408329 ya. Alamatnya www.menti.com. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Tidak, apakah pertanyaannya susah? Mudah-mudahan bisa dijawab ya. 3 kata kunci yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Ya.
Iya. Gimana Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya, alhamdulillah ya sudah muncul 2 peserta ya. Untuk masa depan, untuk memperoleh ilmu, keterampilan, perlu pengalaman dan pengetahuan. Iya. Alhamdulillah sudah ada 3 ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengisi game tentang persepsi persepsi tentang 3 kata kunci yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Iya. Sudah ada 4 ya. Ya, baik ya. Langsung saja saya bahas mengenai bahwa belajar itu apakah kewajiban atau kebutuhan ya. Baik Bapak Ibu, bila belajar itu adalah suatu kewajiban, sebentar, ada kesalahan teknis. Ya, bila belajar itu dianggap sebagai kewajiban, maka orang bisa saja berprinsip asal lepas kewajiban, hanya sekedar memenuhi aturan pemerintah tentang wajib belajar. Bisa saja siswa itu berangkat dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah, atau dengan kata lain membolos. Nah, namun kalau kewajiban itu dianggap sebagai kebutuhan, maka kemauan, kemudian hasrat, keinginan siswa untuk belajar itu menjadi tinggi. Belajar sebagai kebutuhan itu juga memiliki prinsip yang sama seperti kebutuhan untuk makan. Kalau kita lapar, kita pasti ingin makan, dan ada usaha perjuangan untuk menghadirkan makanan itu di meja makan kita gitu. Apakah itu dengan memasak atau membelinya gitu. Ada perjuangan. Begitu pula kalau kita membutuhkan ilmu gitu. Ada perjuangan bagaimana kita mendapatkan ilmu itu gitu. Ada pengorbanan gitu. Seperti mungkin sekarang dengan adanya wabah COVID-19, siswa tidak bisa belajar di sekolah ya, tidak bisa bertatap muka dengan gurunya langsung gitu. Maka yang harus dilakukan, kalau belajar itu sebagai kebutuhan, siswa akan terus berupaya mencari sumber belajar itu. Apakah itu dengan menggunakan teknologi yang ada gitu ya, menggunakan teknologi yang ada, internet atau buku-buku ya, untuk terus belajar seperti itu. Jadi kalau belajar itu sebagai suatu kebutuhan, maka dia akan berusaha keras ya untuk mencapai apa yang dia inginkan, seperti itu. Ya, selanjutnya ada tips-tips agar belajar itu menjadi suatu kebutuhan. Yang pertama adalah membangun sikap positif terhadap belajar. Nah, Bapak Ibu, perasaan kita terhadap sesuatu itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan dibandingkan dengan pengetahuan kita terhadapnya. Nah, saya kasih contoh ya Bapak Ibu, hampir setiap orang tua itu paham bahwa pendidikan itu penting gitu. Pendidikan itu penting bagi anaknya, baik untuk pendidikan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya apakah pengetahuan itu mempengaruhi sikap orang tua bagaimana menghadirkan pendidikan buat anak-anaknya di rumahnya gitu. Karena hampir sering gitu yang saya alami itu, kadang-kadang kita itu lebih ringan untuk membeli baju yang harganya 10 kali lipat dari buku dibandingkan kita membeli peralatan pembelajaran yang lain. Nah, itu karena pengetahuan itu tidak akan mempengaruhi sikap kita ya terhadap sesuatu. Nah, sama halnya dengan anak-anak gitu. Anak-anak juga tidak akan bergairah gitu untuk belajar kalau sikap mereka belum terbentuk gitu.
Ya, anak-anak tidak akan belajar, enggan untuk baca buku atau untuk fokus belajar di hadapan seorang guru kalau mereka itu tidak memiliki sikap yang positif terhadap belajar itu sendiri. Meskipun mereka tahu kalau belajar itu penting bagi masa depan mereka gitu. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menanamkan perasaan positif terhadap belajar sejak kecil gitu, seperti itu. Nah, apa saja tips-tipsnya? Yang pertama adalah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Menurut saya, belajar yang menyenangkan itu adalah yang membuat siswa itu aktif. Di sini peran guru hanya sebagai fasilitator, mengawasi dan memberikan penilaian. Gunakan model-model yang sudah disarankan. Ada model problem based learning, kemudian discover learning atau PJBL gitu, atau model-model yang lain gitu. Yang intinya adalah dalam model itu yang kita gunakan itu ada kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah ya. Masalah di sini bisa masalah dalam kontekstual, dalam kehidupan nyata ya, atau masalah-masalah yang sengaja diciptakan gitu. Ada kesempatan untuk siswa berdiskusi atau untuk melakukan percobaan untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Kemudian juga ada kesempatan siswa untuk mempresentasikan dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi dengan seperti itu siswa akan lebih antusias ya. Kemudian hasrat belajarnya akan tumbuh dan rasa ingin tahunya akan berkembang. Selain itu juga siswa akan memiliki penguatan ya, akan memiliki penguatan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jadi penting yang pertama adalah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah membangun kedekatan emosi dengan anak, dengan siswa ya. Rasa senang dalam belajar itu dapat tercipta jika terjalin keakraban antara guru dan siswa. Nah, keakraban ini sangat menentukan keberhasilan belajar bagi siswa. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan siswa? Maka yang harus dilakukan adalah kita mengenali mereka satu persatu, dari mulai nama mungkin, kemudian potensinya, gaya belajarnya. Kita harus karakteristik peserta didik kita harus tahu betul gitu. Dengan begitu kita akan tahu ya, akan bisa dekat gitu ya dengan anak. Kalau kita dekat dengan anak, maka anak akan nyaman belajar dengan kita. Kemudian selain itu kita juga bisa dengan senyuman kita yang tulus ya, dengan keramahan kita menyapa mereka gitu. Insya Allah kalau sudah ada kedekatan emosi dengan anak, maka anak akan mudah menangkap ilmu yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Yang berikutnya adalah menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Ya. Bapak Ibu, pada dasarnya ya, prinsip dasarnya seorang anak-anak dengan orang dewasa itu memiliki kecenderungan yang sama ya terhadap suasana kelas. Suasana kelas itu yang diharapkan itu adalah suasana kelas yang menyenangkan ya. Kemudian juga suasana kelas yang di dalamnya itu ada sesuatu kegiatan yang menantang gitu. Nah, di sini ada seorang guru yang kreatif itu, dia akan mendesain ya lingkungan belajarnya agar suasananya itu menyenangkan gitu. Nah, di sini menurut Gordon Dryden ya, yang merupakan founder orkestra lingkungan belajar gitu ya, ada beberapa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar tercipta lingkungan kelas yang kondusif. Yaitu yang pertama adalah mengenai desain pembelajaran, desain kelas, maaf. Desain kelas ini yaitu bagaimana menampilkan kelas, ya saya lihatkan gambarnya di sini, kelas-kelas yang didesain dengan secara kreatif ya, dengan warna-warna yang cerah gitu ya, sehingga membuat siswa itu betah dan nyaman di kelas. Bisa di dinding-dindingnya itu kita tempel dengan
hasil karya siswa ya, hasil karya siswa kita tempel sehingga mereka itu merasa dihargai gitu ya, mereka senang gitu hasil karyanya ditempel. Kemudian suasana kelasnya itu seperti pesta ya, ada balon, lampion dan lain sebagainya. Kemudian ada musik pengiring ya, musik pengiringnya itu kita putar ketika anak sedang mengerjakan tugas ya, atau ketika sedang bekerja sama seperti itu. Selain itu juga kita menciptakan atmosfer kelas yang nyaman, yang bersahabat gitu, tidak ada ancaman ya, tidak ada tekanan gitu. Karena kalau ada ancaman ataupun tekanan maka akan membuat siswa tidak akan muncul kreativitasnya gitu. Mereka tidak akan bisa atau mereka mungkin merasa takut untuk belajar gitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita supaya sikap positif terhadap belajarnya muncul, kita harus menciptakan lingkungan kelas yang kondusif gitu. Yang berikutnya adalah menjadikan diri kita sebagai contoh. Bapak Ibu, tugas terberat kita itu adalah bukan membuat siswa itu paham dengan materi yang akan kita sampaikan gitu. Itu bukan tugas terberat gitu. Tugas terberat kita adalah bagaimana kita itu menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi inspirasi mereka gitu. Apakah kita itu sudah menjadi inspirasi gitu ya, memberikan inspirasi dalam hal semangat mencari ilmu, dalam hal akhlak, atau dalam hal amal gitu. Karena kalau kita ingin mengharapkan anak didik kita memiliki anak didik yang soleh, menjadi anak yang soleh, solehah, maka kita juga harus menjadi guru yang soleh, solehah. Kalau kita ingin anak didik kita adalah anak-anak yang antusias terhadap ilmu, maka kita juga harus memberikan contoh gitu. Saya yakin di sini yang udah hadir di sini gitu ya, atau mungkin yang mengikuti training ini adalah contoh-contoh teladan terbaik gitu. Karena Bapak Ibu ya, meskipun situasi sedang wabah seperti ini, tapi Bapak Ibu masih semangat ya untuk mencari ilmu. Sehingga Bapak Ibu layak ya jadi contoh terbaik buat siswa, para siswanya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, kalau tadi yang pertama tentang membangun sikap positif terhadap belajar, dan yang kedua ini adalah membangun kepercayaan diri gitu. Kepercayaan diri itu adalah sense of competence gitu. Jadi siswa itu merasa bahwa dia itu mampu gitu. Nah, perasaan seperti ini dimiliki oleh siswa sebenarnya gitu. Tapi ini dipengaruhi oleh kita ya, komentar pendidik, baik orang tua di rumah atau guru di sekolah. Nah, sepintar apapun siswa ya, sepintar apapun siswa, tapi kalau dia itu tidak merasa dihargai gitu ya, maka kepercayaan dirinya akan turun dan ini akan berpengaruh terhadap minat dan kesungguhan belajar gitu. Kalau misalnya mereka tidak minat belajar gitu ya, karena tidak dihargai gitu ya, kerja kerasnya tidak dihargai oleh kita, maka mereka akan menjadi tidak semangat ya, tidak antusias untuk belajar, dan akhirnya mereka bahkan mungkin menjadi anti belajar gitu. Nah, ini bahayanya gitu. Jadi penting sekali kita itu menumbuhkan bagaimana mereka tumbuh ya kepercayaan dirinya, atau sense of competence gitu, merasa bahwa mereka tuh punya sesuatu ya, suatu kelebihan, kelebihan yang unik gitu. Jadi tugas kita adalah memunculkan itu gitu, agar mereka bisa atau semangat untuk belajar. Nah, itu Bapak Ibu mengenai paparan ya, materi tentang menjadikan belajar sebagai kebutuhan ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau terlalu cepat atau bagaimana, saya serahkan ya, nanti ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang masih penasaran gitu ya, nanti bisa kita diskusi ya mengenai ini. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Juhaini ya sebagai moderator.